Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Menarik begitu kan ya. Ini ada salah satu kabar yang cukup menarik, KPK periksa Ahok begitu kan ya, di situ terkait dengan kasus LNG ya, terkait dengan gas ya dunia begitu kan ya. Dan bahkan sekitar kerugian 2,1 triliun katanya begitu. Ini angka yang fantastis dan luar biasa. Dan sudah banyak beberapa orang yang kemudian sudah ditangkap ya atau sudah dijadikan tersangka mereka begitu, dan Ahok begitu kan. Rupanya tanda-tandanya di situ begitu kan ya, sudah dipanggil oleh KPK. Bagaimana ya keberlanjutan terkait dengan adanya pengadaan liquefied natural gas ya di situ terkait dengan minyak dunia begitu kan ya. Tapi kalau kita melihat dengan yang ada beredar hari ini bahwa Ahok dipanggil ya sebagai saksi di situ begitu kan. Biasanya orang itu dipanggil jadi saksi bisa saja kemungkinan bisa menemukan titik temu di situ begitu ya. Kenapa minyak-minyak dunia sekarang ini kalau kita berada di Indonesia sangat sangat tinggi sekali. Mungkin akibatnya seperti ini begitu. Banyak angka korupsi ya di situ begitu. Dan bahkan banyak komentar-komentar netizen yang mengatakan bahwa wah ini ada apa kok ada kasus-kasus lagi seperti ini begitu kan ya. Salah satunya ini bacot ama gaji doang gede tiap tahun harga pertalit naik katanya begitu ya. Periksa juga sumber waras dan tran rongsok. Banyak nyanyi tentang keluarga Oslo, maka kasus pun naik ya. Makin senang lihat mereka saling serang. Rakyat jelata gelar tikar, katanya begitu. Ini apa yang saya bacakan ya, komentar-komentar netizen. Sekalian usut kasus-kasus lainnya, kasus ya bus Transjakarta yang mangkrak di masanya. Kasus pembebasan lahan di kasus rumah sakit sumber waras yang telah menjadi temuan BPK. Ada indikasi KKN, jangan sampai jadi peti katanya begitu. Ini banyak sekali pro dan kontra. Tetapi saya melihat dengan beberapa kasus yang ada ya, 2,1 triliun itu angka yang fantastis di situ begitu. Jadi saya kira bahwa kenapa angka korupsinya itu semakin merajalela di bangsa kita ya seperti ini begitu kan. Tidak terkontrol, gagasan-gagasan kemudian dari KPK itu hanya itu aja begitu. Coba ya Pak Jokowi membuat terobosan baru, dimiskinkan kek atau apa kek dan di situ begitu. Atau dirampas asetnya dan sebagainya, memberikan efek jera kepada siapapun di situ begitu. Tapi pada akhirnya sekarang kita lihat saja ya. Kalau angka korupsinya itu aja, ya hanya dihukum 10 tahun. Jadi sedangkan korupsinya yaitu berapa begitu kan? Triliunan di situ begitu ya. Bahkan ya sekali lagi kasus-kasus lainnya, kasus juga ya diusut ya. KPK memanggil Ahok pada Selasa 7 November 2023. Ahok dipanggil sebagai saksi dalam dugaan korupsi pengadaan liquefied natural gas ya LNG begitu 2011-2021. Ahok baru jadi komisaris Pertamina sejak 2002 November 2019. Sementara korupsi yang dimaksud sejak 2011 ya. Kan ada kaitannya di situ begitu kan ya. Ya siapa tahu membongkar di dalamnya begitu kan ya. Dan pada akhirnya siapa tahu bahwa Ahok bisa membongkar di dalamnya. Toh pada hakikatnya kalau itu aja dibiarkan ya bisa saja Ahok bisa ya kena begitu, dalam artian bahwa ya kalau tidak mengungkapkan beberapa kasus yang ada di dalamnya begitu. Kalau itu tahu mereka begitu kan. Jadi pada intinya banyak muncul spekulasi hal seperti itu begitu kan. Mengapa di negara-negara kita angka korupsinya semakin fantastis yang luar biasa begitu. Kacau luar biasa begitu ya. Dan bahkan ya ini harus diusut tuntas begitu ke akar-akarnya. Siapapun orangnya di situ begitu. KPK ya periksa Ahok sebagai saksi kasus LNG begitu ya. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memeriksa komisaris ya PT Pertamina Persero Basuki Cahayapurnama alias Ahok sebagai saksi kasus dugaan korupsi terkait pengadaan liquid natural gas LNG ya tahun 2011 sampai tahun 2021 ya. Ahok sudah tiba di kantor KPK. Tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi Basuki Cahayapurnama ya alias Ahok, kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikri Bauli melalui keterangan tertulis. Informasi yang kami peroleh ya bahwa saksi sudah hadir di gedung Merah Putih ya KPK dan masih dilakukan pemeriksaan tim penyidik. Bahkan Ahok diperiksa untuk ya tersangka Direktur Utama PT Pertamina periode 2009-2014 ya Galaila ya
Karen ya, Kardinah ya alias Karen Agustiawan. Sebelumnya pada hari Kamis KPK lebih dulu memeriksa saksi Direktur Utama PT Pertamina Nike Widiati. Bahkan status hukum ya karena sebagai tersangka diumumkan KPK pada Selasa 19 September malam ya Karen ya langsung ditahan penyidik di rutan KPK ya. Itu mungkin tidak hanya sendirian begitu kan ya. Inilah akibatnya orang-orang yang kemudian memainkan di situ begitu kan ya. Bisa saja angkanya mungkin angka minyak gas dunia atau turun atau apa begitu tiba-tiba di Indonesia kok semakin naik begitu kan, begitu logikanya begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini permainan-permainan lah yang kemudian ya memberikan atau bisa dalam kategori bisa celah ya untuk korupsi di situ begitu. Jadi sayang seribu sayang begitu kan ya. Bahkan ya seharusnya BUMN Erick Thohir menterinya seharus diundang juga sebagai saksi di situ begitu ya. Status hukum Karen sebagai tersangka diumumkan KPK begitu berdasarkan perhitungan awal KPK. Kasus ini disinyalir merugikan keuangan negara sebanyak 140 juta atau sekitar 2,1 triliun. KPK bersama tim dari Badan Pemeriksaan Keuangan beberapa waktu lalu ya terbang ke Amerika Serikat ya untuk mencari ya bukti terkait kasus dugaan korupsi pengadaan LNG ini. Direktur Penyidikan KPK Brigjen Asep Guntur Rahayu menjelaskan alasannya pihak bersama tim BPK begitu ke luar negeri Paman Sam karena dilatar belakangi kerjasama pengadaan LNG yang melibatkan perusahaan di Amerika Serikat yang Corpus Christi Liquefaction begitu ya. Dan bahkan di satu sisi BPK di sana karena pasal yang digunakan KPK untuk menjerat karena adalah pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 untuk Tipikor tentang kerugian keuangan negara dan perekonomian di situ begitu. Sayang seribu sayang banyak muncul spekulasi begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya selama ini kok angka yang fantastis yang sangat luar biasa di situ begitu kan ya. Mungkin pengawasan inilah tercelah begitu kan. Kenapa pengawasan ini kalau ada yang korupsi seharusnya begitu kan ya dirampas asetnya itu lebih baik di situ begitu ya daripada kita melihat bagaimana ya corak dari angka korupsinya semakin merajalela di Indonesia begitu kan. Ini ya angka yang fantastis yang luar biasa loh begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini ada kerugian negara sampai ya segitunya begitu kan ya. Sampai 2,1 triliun begitu kan. Ya tidak hanya itu begitu. Seharusnya kan BUMN juga di situ begitu diperiksa sebagai saksi begitu kan ya. Bagaimana temuan-temuan yang di bawah di situ begitu ya. Pasti ada sesuatu yang dimainkan begitu mereka. Jadi pada intinya adalah lihat saja bahwa persoalan-persoalan politik seperti ini begitu kacau kalau dibiarkan begitu ya. Bahkan ya adapun kehadiran BPK di sana begitu kan pasal yang digunakan KPK untuk menjerat ya pasal 2 ayat 1 karena telah menggugat KPK ke Pengadilan Negeri PN Jakarta Selatan ia mempermasalahkan penetapan tersangka yang disematkan oleh KPK namun gugatan tersebut kandas ya sempat menjadi perlawanan di situ begitu. Oke, karena ini adalah pertarungan yang sangat luar biasa, seharusnya begitu bagi kami adalah hukum seberat-beratnya begitu kan. Inilah yang menjadi dampak luar biasa korupsi yang semakin merajalela. Mungkin itu yang kami sampaikan, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.